Hai, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat. Dan hari ini kita akan belajar kelas agama Kristen. Materi yang akan kita pelajari hari ini terkait dengan penyalahgunaan drugs, narkotik, alkohol, dan juga obat-obatan terlarang, khususnya di kalangan pemuda dan remaja. Mengapa ini penting sekali? Ini sangat penting karena dalam kekristenan kita belajar bahwa Tuhan memiliki rencana dan masa depan yang indah bagi kita semua, remaja dan pemuda-pemudi Kristen. Tetapi seringkali rencana Tuhan ini dirusak oleh iblis atau setan dengan berbagai macam hal, khususnya drug, alkohol, dan narkotika. Nah, pagi ini mengapa kita perlu belajar hal ini? Perlu belajar tentang drug, narkotika, dan alkohol. Karena di lingkungan kita, di sekitar kita begitu banyak anak-anak muda yang rentan sekali, mudah sekali terganggu dengan situasi ini. Mengapa? Karena dalam usia remaja, pemuda itu biasanya masih suka berubah-ubah, suka ikut grup, suka ikut teman-temannya, atau suka mencoba hal-hal yang baru. Sedangkan terkait dengan resikonya, biasanya mereka berpikir besok aja deh, atau nggak tahu deh resikonya apa. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa narkoba, narkotika, ataupun drugs, alkohol itu sangat membahayakan hampir semua pergaulan di remaja dan pemuda. Menurut penelitian di tahun 2015, remaja dan pemuda yang jatuh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan juga drugs itu hampir sekitar 6 juta remaja di seluruh dunia. Dan pasti angka ini akan meningkat drastis di tahun ini 2020. Karena itu saya berharap ini sesuatu yang perlu kita pahami, yang perlu kita waspadai, yang perlu kita pelajari sebagai pemuda dan remaja-remaja Kristen, bagaimana kita bisa keluar ataupun bisa bebas dari penyalahgunaan hal-hal ini. Nah, akibat kita akan belajar bahwa penyalahgunaan drug dan narkotika yang tidak pada mestinya itu punya banyak dampak dan akibat. Misalnya orang menjadi sakit, orang memiliki khayalan yang terlalu berlebihan, halusinasi. Biasanya orangnya juga mengasingkan diri, tidak mau punya teman yang tahu tentang hidupnya, bahkan biasanya tidak gaul, tidak punya sahabat. Berikutnya dia kehilangan minat untuk belajar, kehilangan minat untuk jalan-jalan dengan temannya, bahkan kehilangan minat untuk sekolah. Yang terakhir pastinya akibatnya pasti ke sakit penyakit, dan tidak jarang orang yang overdosis biasanya meninggal dunia. Nah, di sisi lain, akibat dari penyalahgunaan drug dan narkotika ataupun alkohol secara jangka panjang itu mempengaruhi kesehatan, khususnya liver, hati, ataupun ginjal. Karena sistem metabolisme di tubuh kita pasti tidak bisa terus-menerus tahan dengan kebiasaan-kebiasaan seseorang yang mengkonsumsi drug dan narkotika untuk jangka panjang. Akibat yang lebih parah adalah biasanya otak atau sistem sarafnya rusak. Pasti teman-teman ada yang melihat beberapa dari orang-orang diajak ngomong tidak nyambung, atau pola pikirnya lambat sekali. Itu biasanya juga akibat dari penyalahgunaan narkotika dan drug secara jangka panjang. Karena itu hari ini sangat penting setiap pemuda, pemudi, dan remaja Kristen paham bahwa kecanduan atau penyalahgunaan drug dan narkotika itu memiliki akibat yang sangat berbahaya bagi hidup kita pribadi maupun masa depan kita nantinya. Nah, sekarang
Bagaimana kita bisa tahu ada teman-teman kita yang menggunakan drug, alkohol, ataupun narkotika secara berlebihan? Biasanya tanda-tanda yang suka muncul adalah perilakunya berubah-ubah. Suka marah-marah, tiba-tiba baik, tiba-tiba pendiam, atau kadang-kadang menjadi agresif. Beberapa hal yang lain, suka menyendiri, merasa stres dan depresi. Lalu malas mandi, malas ke sekolah, biasanya prestasi juga turun. Nah, di sisi yang lain, bergaulnya pun berubah. Dulu bergaul dengan teman-teman sekelas, dulu bergaul dengan teman-teman di lingkungan tempat tinggal, sekarang pergaulannya berubah. Punya banyak teman-teman rahasia yang baru, yang punya keinginan sama untuk mengkonsumsi narkoba ataupun drug. Dan yang pasti, orang tua atau lingkungan di sekitarnya akan sering kehilangan uang. Mengapa? Karena ya pasti diambil atau dicuri oleh orang tersebut untuk membeli atau mengkonsumsi narkoba ataupun drug. Nah, kalau kalian semua paham situasi ini atau melihat ini, apa yang bisa dilakukan untuk membantu dan menolong mereka? Oh, sir, saya cuek saja deh, toh itu saya nggak terlalu kenal atau saya nggak terlalu akrab. Jangan juga ya. Sebagai pemuda-pemudi dan remaja Kristen, Tuhan menolong kita untuk boleh saling memperhatikan dan saling mengasihi. Minimal kita memberitahu ke mereka supaya tidak kebablasan, supaya tidak jatuh terlalu dalam. Nah, kalau ada yang tahu, boleh dikasih tahu, kemudian disarankan untuk ikut sebuah program rehabilitasi. Karena sekarang ini pemerintah punya fasilitas, ada terapi penyembuhan untuk para korban, kemudian ada satu tempat untuk bagaimana dia belajar merehab dirinya sendiri sampai akhirnya dia terbebas dari ketergantungan drug ataupun narkotika. Bukan langsung dibawa ke polisi ya atau di penjara, tidak. Untuk anak-anak sekarang pemerintah punya program yang bagus untuk menyelesaikan atau membantu orang-orang yang kecanduan. Nah, bagaimana kaitan dengan pelajaran agama Kristen? Apa kata firman Tuhan untuk kita semua terkait dengan penyalahgunaan drug dan narkotika? Tuhan menginginkan kita memiliki tubuh yang sehat. Mengapa? Karena ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Jadi pastikan tubuhmu sehat, tubuhmu kudus, dan tidak dipenuhi dengan hal-hal yang meracuni tubuhmu. Kemudian pastikan bahwa lewat tubuhmu kamu juga memuliakan Allah. Jadi kalau drug dan narkotika serta alkohol itu bersifat merusak tubuh kita, jangan menggunakannya. Jangan mencemari tubuhmu, karena yang memiliki tubuh kita adalah Allah. Yang memiliki tubuh kita, yang berhak atas tubuh kita sebetulnya adalah Tuhan sendiri. Dan Dia mau kita melakukannya untuk sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, akibat dari penyalahgunaan narkotika ini secara jangka panjang pastinya sekolah menjadi terganggu, kesehatan menjadi terganggu. Tidak jarang banyak kasus ketika orang mengemudi di jalan terjadi kecelakaan lalu lintas, bisa saja nyawa taruhannya. Atau di sisi lain seseorang bisa meninggal karena overdosis kebanyakan narkotika ataupun drug. Nah, menutup materi kita hari ini, saya baca dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 dari Alkitab. Firman Tuhan mengatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, Tuhan Allah mau kita paham bahwa rancangan Tuhan atas hidup pemuda-pemudi dan remaja Kristen semuanya
adalah rancangan yang membawa damai sejahtera, rancangan yang memberikan masa depan yang penuh dengan harapan, dan bukan sesuatu yang mengarah kepada sebuah kecelakaan. Karena itu penting sekali sebagai remaja dan pemuda-pemudi Kristen kita paham hal ini. Bukan berarti kita tidak gaul atau bukan berarti kita tidak bisa mengikuti tren, tapi yang pasti apa yang kita lakukan didasari oleh ketaatan pada firman Tuhan. Bahwa sebagai pemuda-pemudi dan remaja Kristen, kita perlu menjaga tubuh kita tetap kudus, tetap sehat, karena tubuh kita adalah milik Allah. Dan yang kedua, jangan kita merusak rancangan Allah atas hidup kita. Tuhan menyiapkan rancangan untuk kita semua, rancangan yang membawa damai sejahtera, rancangan yang memberi kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Siapa ingin menjadi dokter, siapa ingin menjadi insinyur, siapa ingin menjadi blogger, siapa ingin menjadi bisnismen, atau siapa ingin menjadi seorang ahli bangunan. Tuhan ingin anak-anaknya memiliki masa depan yang pasti. Dan Tuhan ingin kita hidup menuruti rancangannya. Karena itu saya senang kalau pemuda dan pemudi Kristen, remaja Kristen berjalan sesuai dengan ketaatan untuk melakukan firman Tuhan. Sehingga iblis atau setan tidak punya celah untuk merusak masa depan kita. Oke? Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.